Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Momo yakin, setiap dari kita pasti pernah merasakan sakit hati. Pernah dikecewakan. Atau mungkin, pernah merasa seolah dunia ini runtuh dan tak ada lagi harapan. Betul tidak? Nah, kalau kamu pernah merasakan hal itu, atau bahkan sedang berada di posisi tersebut saat ini, video ini wajib banget kamu tonton sampai habis. Karena hari ini, Momo akan membawakan sebuah kisah nyata yang luar biasa, sebuah cerita yang akan menguras emosi, namun juga akan membakar semangatmu untuk bangkit. Bayangkan seorang wanita yang dicampakkan suaminya demi wanita lain, bahkan seluruh keluarga sang suami ikut mendukung keputusan kejam itu. Rasanya, sakitnya, perihnya tak terlukiskan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Ia kembali. Bukan dengan tangisan, tapi dengan senyum kemenangan, mobil mewah, dan sebuah rahasia besar yang akan membuat semua yang meremehkannya syok berat. Penasaran kan? Bagaimana ia bisa bangkit? Apa rahasia besarnya? Dan bagaimana karma berbalik menghantam mereka yang pernah menyakitinya? Sebelum kita mulai, yuk bantu Momo biar video ini bisa menjangkau lebih banyak teman-teman lain yang butuh inspirasi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Momo, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan yang paling penting, Momo mau tahu dong, siapa aja yang udah siap dengerin cerita luar biasa ini? Yuk, absen dulu di kolom komentar di bawah. Tulis nama, asal kota, dan ketik, hadir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan tisu kalau perlu, dan mari kita selami kisah yang berjudul, Suami Lebih Pilih Pelakor dan Ceraikan Aku. Sakitnya lagi mertua dan semua keluarga mendukung suami. Aku buat mereka syok saat aku kembali jemput anakku pakai mobil mewah, dan mereka menyesal ketika tahu aku yang sebenarnya. Siap? Mari kita mulai. Angin sore berembus pelan, membawa aroma masakan rumahan yang hangat dari dapur mungil di sebuah sudut kota kecil yang tenang. Di sanalah, Ayu, 30 tahun, dengan senyum teduh di wajahnya, sedang menata piring-piring di meja makan. Rambutnya yang sebahu diikat asal-asalan, beberapa helainya jatuh membingkai wajahnya yang natural tanpa polesan make-up berlebihan. Meskipun sederhana, ada aura keanggunan dan ketulusan yang memancar darinya. Suasana rumah terasa damai, sebuah cerminan dari hati Ayu yang selalu mendambakan kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Sudah 5 tahun Ayu menikah dengan Doni, 32 tahun. Doni adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang cukup menjanjikan. Setidaknya itu yang Ayu yakini. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putri cantik bernama Kinara, 4 tahun, permata hati Ayu yang selalu menjadi alasannya untuk tersenyum dan berjuang. Ayu mencintai Doni dengan sepenuh hati, tak pernah sedikit pun terbersit keraguan di benaknya tentang kesetiaan suaminya itu. Ia adalah tipe wanita yang percaya pada takdir dan cinta sejati. Selalu berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang penyayang, dan pilar kekuatan di rumah tangganya. Setiap pagi, Ayu dengan cekatan menyiapkan sarapan favorit Doni, kemeja kerjanya yang rapi, dan bekal makan siang yang selalu ia buat sendiri dengan penuh cinta. Doni akan mencium keningnya sekilas, mengusap kepala Kinara yang masih terlelap, lalu berangkat kerja. Rutinitas sederhana yang bagi Ayu terasa seperti potongan-potongan surga. Ia merasa hidupnya sempurna, dikelilingi oleh cinta dan kehangatan. Ayu percaya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang ketenangan hati dan keutuhan keluarga. Namun, seperti halnya awan mendung yang perlahan menggelayuti langit cerah, kebahagiaan Ayu mulai memudar. Perubahan pada Doni tidak terjadi secara drastis, melainkan perlahan, nyaris tak terasa di awal. Doni mulai sering pulang malam. Alasan klasik, lembur, atau meeting dengan klien, menjadi santapan telinga Ayu hampir setiap hari. Awalnya, Ayu memakluminya. Ia berpikir, Doni pasti bekerja keras demi masa depan kami. Atau, ini bukti Doni adalah suami yang bertanggung jawab. Ia bahkan sering menunggu Doni pulang, menyiapkan air hangat, dan memijat kakinya yang lelah. Namun, kelelahan Doni itu tidak lagi berbalas dengan senyuman atau canda seperti dulu. Ia sering terlihat murung, lebih banyak diam, dan sering sekali melamun. Obrolan di meja makan terasa hambar, hanya diisi celotehan polos Kinara. Ayu berusaha mengajaknya bicara,
bertanya tentang hari-harinya di kantor, tapi Doni hanya akan menjawab singkat, biasa aja, atau, nggak ada apa-apa. Ponsel Doni pun kini tak pernah lepas dari tangannya. Dulu, ponselnya sering diletakkan sembarangan, bahkan ia tak keberatan Ayu sesekali meminjam untuk melihat resep masakan atau sekadar bermain game ringan. Tapi kini, ponsel itu selalu terkunci rapat. Jika Ayu bertanya, Doni akan berdalih, privasi, sayang, atau, ini urusan kantor, kamu nggak perlu tahu. Hati Ayu mulai terasa dingin, ada ganjalan yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, Doni pulang larut seperti biasa. Ayu sudah tertidur pulas di samping Kinara. Tiba-tiba, ia terbangun mendengar bisikan suara Doni dari ruang tamu. Doni sedang menelepon, suaranya pelan sekali, seperti menyembunyikan sesuatu. Iya, sayang, aku kangen banget. Besok kita ketemu, ya. Jangan khawatir, dia nggak akan tahu. Bisikan itu terputus, diikuti suara Doni yang berjalan pelan menuju kamar. Ayu memejamkan mata rapat-rapat, berpura-pura tidur. Jantungnya berdebar kencang. Dingin menjalar hingga ke tulang. Siapa? Dia? Yang Doni maksud? Dan siapa, sayang, itu? Batin Ayu, air mata menetes diam-diam di sudut matanya. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia salah dengar, atau Doni hanya berbicara dengan teman kerjanya. Tapi bisikan itu begitu jelas, terlalu mesra untuk sekadar teman kerja. Pagi harinya, Doni bersikap seperti biasa, tidak ada yang aneh. Ayu berusaha menahan diri untuk tidak bertanya, takut pertanyaannya justru memicu pertengkaran. Ia memandangi wajah Doni yang tenang, mencoba mencari jejak kebohongan, tapi Doni terlihat begitu biasa. Atau mungkin, itu hanya Doni yang pandai menyembunyikan sesuatu. Ayu, kamu itu kerjanya apa sih di rumah? Cuma di rumah doang, masak, nyapu, gitu-gitu aja. Nggak ada ambisinya. Doni pernah melontarkan kalimat itu suatu sore, saat Ayu dengan bangga menunjukkan hasil rajutan tangan yang ia buat. Senyum Ayu memudar. Kan aku ngurus rumah, Mas. Ngurus Kinara. Itu juga pekerjaan. Doni hanya mendengus, ya, tapi kan beda. Lihat teman-temanku, istrinya pada sukses semua, punya karir. Kamu gini-gini aja. Hati Ayu mencelos. Selama ini ia merasa perannya di rumah sangat berharga, tapi di mata Doni, itu tak ada artinya. Perkataan itu menghujamnya, membuat kepercayaan dirinya goyah. Ayu mencoba mengabaikan rasa sakit dan keraguan itu. Ia terus membenahi dirinya, mencari resep masakan baru, mencoba merangkai bunga, belajar hal-hal kecil demi menyenangkan Doni. Ia masih berharap, Doni akan kembali seperti dulu. Kembali mencintainya, menghargainya. Namun, Doni semakin menjauh. Fisiknya ada di rumah, tapi jiwanya entah di mana. Teleponnya sering bergetar di tengah malam, dan ia akan keluar kamar untuk menjawabnya, berbisik-bisik. Ayu pura-pura tidur, tapi hatinya tidak pernah tenang. Mimpi buruk tentang Doni yang pergi meninggalkannya menjadi langganan setiap malam. Ciuman selamat pagi dari Doni terasa hambar. Pelukan selamat tinggalnya terasa dingin. Ayu merasa, ada jurang tak terlihat yang semakin menganga di antara mereka. Ia mulai merasakan kesepian yang menusuk, bahkan di tengah keramaian keluarganya sendiri. Ia menatap Kinara yang polos, bermain dengan bonekanya, dan bertanya-tanya, apakah kebahagiaan sederhana yang mereka miliki akan hancur begitu saja? Bayangan gelap mulai menyelimuti hari-hari Ayu, dan ia tahu, di balik senyum tipisnya, ada badai yang siap menerjang. Ia tidak tahu, bahwa bayangan orang ketiga itu, Siska, sudah semakin nyata dan siap merebut segalanya dari hidupnya. Doni, suaminya, perlahan tapi pasti, sedang melangkah pergi menuju pelukan wanita lain. Waktu terus berjalan, namun kebekuan di antara Ayu dan Doni justru semakin pekat. Setiap pagi, Ayu masih melakukan rutinitasnya dengan sabar, menyiapkan segala kebutuhan Doni. Tapi kini, tak ada lagi ciuman di kening, tak ada lagi sapaan hangat. Hanya keheningan yang menyesakan, ditemani suara sendok beradu dengan piring dan celotehan polos Kinara, yang seolah menjadi satu-satunya jembatan komunikasi di rumah itu. Ayu merasa seperti hidup dalam gelembung kaca,
melihat Doni namun tak bisa menyentuh hatinya lagi. Kecurigaan Ayu bukan lagi sekadar bisikan di tengah malam. Kecurigaan itu tumbuh, berakar, dan mulai membuahkan bukti-bukti kecil yang menusuk hatinya. Doni semakin sering pulang larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan urusan kantor yang mendesak. Padahal, saat Ayu mencoba bertanya pada teman Doni yang kebetulan bekerja di perusahaan yang sama, mereka mengatakan Doni sudah pulang lebih awal atau tidak ada lembur hari itu. Kebohongan demi kebohongan mulai terungkap, membuat Ayu merasa seperti orang bodoh yang mudah dibohongi. Ponsel Doni adalah barang paling rahasia baginya sekarang. Setiap kali Doni berada di dekat Ayu, ponsel itu selalu dalam genggamannya, atau diletakkan terbalik di meja. Bahkan ketika mandi pun, ponsel itu ikut dibawa masuk ke kamar mandi. Ayu ingat, dulu Doni tak pernah seprotektif ini dengan ponselnya. Suatu siang, saat Doni sedang tidur siang, Ayu memberanikan diri mencoba membuka ponselnya. Jari jemarinya gemetar. Berulang kali ia mencoba kombinasi tanggal lahir, nama Kinara, atau tanggal pernikahan mereka, tapi semua gagal. Ponsel itu terkunci rapat, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan darinya. Pada suatu hari Minggu, Ayu mengajak Doni dan Kinara pergi ke taman bermain. Sudah lama mereka tidak piknik keluarga. Awalnya Doni menolak dengan berbagai alasan, tapi Ayu memohon. Demi Kinara, Mas. Dia kangen main sama papa, bujuk Ayu lembut. Doni akhirnya mengalah, tapi wajahnya terlihat tidak antusias. Di taman, Doni lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Ia sesekali tersenyum sendiri saat mengetik pesan, lalu cepat-cepat menyembunyikan ponselnya jika Ayu mendekat. Ayu melihat sekilas ada notifikasi pesan masuk dari sebuah aplikasi chatting, dengan nama kontak yang asing, Siska Hati Merah 2. Jantung Ayu seolah berhenti berdetak. Selama ini ia hanya menduga, kini nama itu terpampang jelas di layar ponsel suaminya. Ada simbol hati merah di samping nama itu. Siska? Siapa Siska ini? Ayu mencoba tetap tenang, tapi tangannya gemetar memegangi tangan Kinara. Sore harinya, saat Doni sedang mandi, ponselnya berdering di meja ruang tamu. Ayu melihatnya. Nama, Siska Hati Merah 2, kembali muncul. Tanpa pikir panjang, Ayu meraih ponsel itu. Sebelum layar terkunci kembali, ia melihat sekilas pesan yang baru masuk. Aku kangen suara kamu, Don. Kapan kita ketemu lagi? Aku nggak tahan jauh dari kamu. Dunia Ayu runtuh saat itu juga. Kakinya lemas, lututnya tak mampu menopang tubuhnya. Ia segera meletakkan ponsel itu kembali, seolah tak terjadi apa-apa, tapi tangannya masih gemetar. Air mata sudah membasahi pipinya. Inilah dia, bayangan orang ketiga itu bukan lagi bayangan, tapi kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. Doni keluar dari kamar mandi, melihat Ayu yang diam mematung menatap keluar jendela. Ia tidak menyadari mata Ayu yang memerah dan bengkak. Kenapa? Yu? Kok diam aja? Tanyanya cuek. Ayu hanya menggeleng. Nggak apa-apa, Mas. Cuma pusing sedikit. Ia berbohong, padahal hatinya sedang dihantam badai besar. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Pesan, Siska Hati Merah 2, terus terngiang di benaknya. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ada teman Doni bernama Siska? Atau kerabat? Tidak ada. Ini adalah nama yang asing. Kepalanya berputar, mencoba menyatukan semua potongan teka-teki. Doni yang berubah, ponsel yang disembunyikan, pulang larut, bisikan telepon, dan kini nama Siska dengan simbol hati. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang paling ia takuti. Doni berselingkuh. Ayu merasa kosong, tak berdaya. Apakah ini akhir dari semua kebahagiaan yang selama ini ia genggam? Apakah cintanya, kesetiaannya, dan pengorbanannya selama ini tidak berarti apa-apa bagi Doni? Hati Ayu berteriak dalam diam. Namun ia memilih untuk memendamnya, takut jika ia bersuara, kebenaran yang lebih pahit akan menghancurkannya sepenuhnya. Ia masih berharap, sangat berharap, bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ia tidak tahu, bahwa mimpi buruk itu akan segera menjadi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, setelah melihat pesan dari Siska, Ayu tidak bisa memejamkan mata sedikitpun. Pikirannya kalut,
hatinya hancur berkeping-keping. Ia memutuskan, ia tidak bisa lagi memendam semuanya sendiri. Ia harus menghadapi Doni. Pagi harinya, saat Doni bersiap pergi kerja, Ayu memberanikan diri. Tangannya gemetar saat menyodorkan ponsel Doni yang semalam ia lihat. "Mas, ini apa maksudnya?" tanya Ayu dengan suara tertahan, berusaha menjaga emosinya agar tidak meledak di depan Kinara yang sedang asyik bermain. Doni terkejut melihat ponselnya di tangan Ayu. Wajahnya langsung berubah tegang. Ia merebut ponsel itu dengan kasar. "Apa-apaan sih kamu, Ayu? Lancang banget buka-buka privasi orang." Suaranya meninggi, penuh kemarahan yang tak pernah Ayu dengar sebelumnya. "Privasi apa, Mas? Ini pesan dari Siska Hati Merah 2, aku kangen suara kamu, Don. Kapan kita ketemu lagi? Aku nggak tahan jauh dari kamu." "Ini privasi yang kamu maksud?" Ayu tak bisa menahan lagi, air matanya tumpah ruah. Doni mendengus, matanya menatap tajam, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Oh, itu cuma teman kantor. Dia memang suka bercanda kayak gitu. Kamu ini terlalu berlebihan. Cemburu buta." "Bercanda? Pakai tanda hati? Teman kantor mana yang bicara sekangen itu?" Ayu tak percaya dengan pembelaan Doni. Hatinya perih melihat Doni yang begitu dingin dan manipulatif. "Sudah. Kamu ini lebay. Kerjaannya di rumah cuma curigaan, nggak ada kerjaan lain?" Doni berbalik badan, acuh tak acuh. "Aku buru-buru. Nggak ada waktu buat drama kayak gini." Ia pergi begitu saja, meninggalkan Ayu yang terpaku dengan air mata dan hati yang hancur. Ayu berusaha tegar. Ia tahu ia butuh dukungan. Pikirannya langsung tertuju pada mertuanya, Bu Rahmi, 55 tahun, dan Pak Budi, 57 tahun. Ia mengira, sebagai orang tua, mereka akan membelanya, menasihati Doni, dan menjadi penengah. Sore harinya, Ayu menguatkan diri pergi ke rumah mertuanya, membawa Kinara yang polos. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua kecurigaannya tentang perubahan Doni dan pesan dari Siska. Reaksi mertuanya jauh dari yang ia harapkan. Bu Rahmi justru memandang Ayu dengan sinis. "Ayu, kamu ini bagaimana sih? Doni itu anak saya tahu dia seperti apa. Dia itu anak baik-baik. Jangan nuduh sembarangan." Pak Budi menimpali, "Betul kata ibumu, Yu. Jangan-jangan kamu saja yang terlalu sensitif. Doni itu kan pekerja keras. Wajar kalau dia punya teman dekat. Kamu sebagai istri harusnya percaya." Ayu terkejut. "Tapi, Bu, Pak, ada bukti pesannya. Dan Doni berubah banyak." "Berubah? Mungkin kamu yang bikin dia berubah," sahut adik ipar Doni, Rina, 28 tahun, yang tiba-tiba muncul dari dapur, ikut menimpali dengan nada mencemooh. "Kak Doni itu pantas dapat yang lebih baik. Kamu di rumah cuma jadi benalu, enggak punya penghasilan, enggak bisa diajak maju." Kata-kata Rina menusuk hati Ayu seperti belati. Mertuanya diam saja, seolah membenarkan ucapan Rina. Ayu merasa seluruh anggota keluarga Doni, yang dulu ia anggap sebagai keluarga sendiri, kini berbalik melawannya. Kakak ipar Doni, Andi, 35 tahun, bahkan sempat berkata, "Kalau Doni memang bahagia sama yang lain, ya sudahlah. Jangan menghalangi kebahagiaan anak saya." Air mata Ayu kembali tumpah. Ia merasa sendirian, tidak ada yang membelanya. Keluarga Doni secara terang-terangan menunjukkan dukungan mereka kepada Doni, bahkan mencerca Ayu. "Buat apa sih Doni sama kamu? Cuma nyusahin aja," ucap Bu Rahmi dengan nada dingin yang tak pernah Ayu dengar. Ayu bangkit dengan Kinara di pelukannya. "Baiklah, kalau memang ini yang kalian inginkan," katanya lirih, menatap satu persatu wajah yang kini dipenuhi kebencian itu. Ia tahu, di mata mereka, ia adalah pihak yang salah, penghalang kebahagiaan Doni. Ia pergi dari rumah itu dengan langkah gontai, hati yang sudah remuk redam. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kekuatan. Beberapa hari kemudian, surat itu datang. Sebuah amplop coklat dengan tulisan resmi. Jantung Ayu berdebar kencang saat membukanya. Itu adalah surat gugatan cerai dari Doni. Doni menuntut hak asuh Kinara sepenuhnya, menuduh Ayu tidak mampu mengurus anak
karena emosinya yang tidak stabil. Isi surat itu penuh dengan tuduhan dan fitnah yang menyakitkan. Doni tidak hanya menceraikannya, tapi juga berusaha mengambil satu-satunya harta berharga yang Ayu miliki, Kinara. Dunia Ayu runtuh, kali ini benar-benar hancur lebur. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk erat Kinara yang polos dan tak mengerti apa-apa. Bagaimana mungkin orang yang ia cintai tega melakukan ini padanya? Bagaimana mungkin keluarga yang dulu ia sayangi kini berubah menjadi musuh? Ayu merasa terjebak dalam kegelapan, tanpa cahaya sedikit pun. Ia tidak tahu harus kemana, atau bagaimana ia harus menghadapi kenyataan pahit ini. Kebahagiaan yang ia bangun dengan segenap jiwa, kini telah hancur total, dan ia harus menghadapinya sendirian. Surat gugatan cerai itu bagai pukulan terakhir yang menghantam Ayu hingga jatuh tersungkur. Selama beberapa hari, Ayu hanya bisa meringkuk di sudut kamar, memeluk Kinara erat-erat. Air mata sudah habis, berganti dengan kehampaan yang luar biasa. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan asing. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit, tentang Doni yang dulu, dan kini tentang Doni yang telah menghancurkannya. Ia makan seadanya, tidur pun tak nyenyak. Selalu terbayang wajah Doni dan keluarga mertua yang penuh penghinaan. Kinara, putrinya yang polos, adalah satu-satunya alasan Ayu untuk tetap bernapas. "Mama kenapa sedih terus?" tanya Kinara suatu pagi dengan mata bulatnya yang jernih, mengusap pipi Ayu dengan tangan kecilnya. Pertanyaan itu menusuk hati Ayu. Ia tak ingin Kinara melihatnya selemah ini. Ia harus kuat, demi putri kecilnya. Tapi bagaimana? Ia tak punya siapa-siapa lagi. Doni telah meninggalkannya, keluarga Doni membencinya, dan ia merasa sebatang kara di dunia ini. Rumah yang mereka tempati adalah milik Doni, dan ia tahu ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Doni bahkan sudah mulai mendesaknya untuk segera angkat kaki. Dengan sisa-sisa tenaga, Ayu mulai mengemasi barang-barangnya. Hanya beberapa potong pakaian, mainan Kinara, dan beberapa album foto yang tersisa dari kehidupannya yang dulu. Setiap barang yang ia sentuh seolah memutar kembali kenangan, membuat dadanya sesak. Ia merasa seperti kehilangan segalanya, bahkan identitas dirinya sendiri. Ketika Ayu memutuskan untuk pergi, tidak ada satupun dari keluarga Doni yang peduli. Mereka bahkan tidak melihatnya keluar. Seolah-olah Ayu adalah sampah yang tak berarti. Dengan Kinara di gendongan dan sebuah tas ransel lusuh, Ayu melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangnya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Uang tabungan yang ia miliki sangat minim, hanya cukup untuk beberapa hari. Dalam keputusasaan,nya, Ayu teringat pada Sarah, 30 tahun, satu-satunya sahabat baiknya sejak SMA. Sarah adalah wanita pekerja keras, mandiri, dan selalu berpikir positif. Meskipun mereka jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, Sarah adalah orang yang selalu bisa Ayu andalkan. Dengan tangan gemetar, Ayu menghubungi Sarah. "Sarah, aku." Suara Ayu serak, ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Di ujung telepon, Sarah langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ayu, ada apa? Kamu kenapa? Kamu di mana?" Suara Sarah penuh kekhawatiran. Ayu akhirnya menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan Doni, perceraian, dan bagaimana keluarga Doni membuangnya. Sarah diam mendengarkan, dan saat Ayu selesai bercerita, Sarah tidak menghakimi sedikit pun. "Ayu, kamu ke tempatku sekarang. Jangan kemana-mana. Aku akan jemput kamu," kata Sarah tegas, tanpa keraguan. Setibanya di apartemen sederhana Sarah, Ayu kembali menangis di pelukan sahabatnya. Sarah membiarkannya menangis sepuasnya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. "Sudah, Yu. Nggak apa-apa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang saatnya kamu bangkit," bisik Sarah. Sarah memberikan tempat tinggal sementara untuk Ayu dan Kinara. Ia juga memberikan dukungan moral yang tak terhingga. "Kamu itu wanita kuat, Yu. Jangan pernah lupa itu. Doni dan keluarganya tidak pantas mendapatkanmu. Kamu punya Kinara, dan itu adalah harta yang paling berharga." Kata-kata Sarah bagai embun penyejuk di tengah gurun hati Ayu. Hari demi hari berlalu di apartemen Sarah. Ayu mulai mencoba menata hatinya. Ia melihat Kinara yang tertawa riang saat bermain dengan boneka,
dan menyadari bahwa ia tidak bisa terus terpuruk. Ia harus menjadi ibu yang kuat untuk putrinya. Sarah, aku harus cari kerja. Aku harus bisa hidup mandiri. Demi Kinara, ucap Ayu suatu sore, matanya mulai memancarkan secercah tekad. Sarah tersenyum. Nah, gitu dong. Semangat. Aku yakin kamu bisa, Yu. Kamu itu pintar dan punya banyak potensi. Sarah mulai membantu Ayu mencari informasi lowongan kerja, bahkan menawarkan pinjaman uang untuk modal jika Ayu ingin memulai usaha kecil-kecilan. Ayu mulai berpikir keras. Selama ini ia hanya ibu rumah tangga, tidak punya pengalaman kerja formal yang signifikan. Ia merasa kemampuannya sangat terbatas. Namun, ia teringat perkataan Doni dan Rina yang merendahkannya, menganggapnya tidak punya ambisi dan hanya benalu. Kata-kata itu kini justru menjadi pemicu semangatnya. Ia ingin membuktikan pada mereka, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar mantan istri yang dibuang. Secercah harapan mulai menyelinap di relung hati Ayu yang sempat gelap. Ia tidak tahu bagaimana caranya, atau akan memulai dari mana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Demi Kinara, ia akan berjuang mati-matian. Ia akan bangkit, menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sukses dari yang pernah Doni bayangkan. Jalan di depannya mungkin masih panjang dan terjal, tapi kini, Ayu punya tujuan, membuktikan dirinya, dan membalas semua rasa sakit dengan keberhasilan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ayu bisa tidur nyenyak. Meskipun ia masih merasa takut dan cemas akan masa depan, tapi ia tahu ia tidak sendirian. Ia punya Kinara, dan ia punya Sarah. Dan itu sudah cukup baginya untuk memulai langkah pertamanya menuju kebangkitan. Dengan semangat baru yang membara, Ayu memulai babak baru dalam hidupnya. Hari-hari awalnya di apartemen Sarah penuh dengan perjuangan. Ia harus membagi waktu antara mengurus Kinara, mencari pekerjaan, dan menekan rasa putus asa yang sesekali datang menghampiri. Sarah menjadi pilar terkuatnya, selalu siap mendengarkan, memberi nasihat, dan bahkan menjaga Kinara saat Ayu harus pergi wawancara kerja atau mengikuti kursus kilat. Ayu menyadari bahwa ia tidak punya pengalaman kerja formal yang bisa dibanggakan. Ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Namun, ia tidak mau menyerah. Ia mulai dari nol, mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan tanpa ijazah tinggi atau pengalaman mentereng. Ia melamar sebagai asisten rumah tangga, penjaga toko kecil, bahkan pernah mencoba menjadi pelayan restoran. Namun, rata-rata tawaran gaji sangat minim, tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan Kinara di kota besar ini. Satu siang, saat Ayu sedang melamun di teras apartemen Sarah, memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup, ia melihat Sarah sedang sibuk merapikan tumpukan majalah mode. Sarah, yang memang seorang desainer interior lepas, sering membaca majalah-majalah itu. Mata Ayu tertumbuk pada sebuah artikel tentang kursus menjahit dan desain fashion yang sedang populer. Dulu, saat masih gadis, Ayu memang sangat suka menjahit dan mendesain pakaian untuk boneka-bonekanya. Ia punya bakat terpendam, tapi tak pernah diasah karena sibuk dengan urusan rumah tangga. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Sarah, menurutmu, bagaimana kalau aku belajar menjahit profesional? Atau desain baju? Tanya Ayu hati-hati. Sarah langsung berbinar. Itu ide bagus sekali, Yu. Kamu kan memang punya bakat. Dulu waktu SMA, baju pesta prom MU kan kamu desain sendiri, dan itu cantik banget, kenang Sarah. Aku tahu ada kursus menjahit online yang bagus, biayanya juga nggak terlalu mahal. Atau, aku bisa kenalkan kamu sama temanku, dia punya butik kecil dan kadang butuh bantuan penjahit lepas. Dukungan Sarah membuat Ayu semakin mantap. Dengan uang tabungan yang tersisa dan sedikit pinjaman dari Sarah, Ayu mendaftar kursus menjahit online. Ia belajar siang dan malam, memanfaatkan waktu saat Kinara tidur atau bermain dengan Sarah. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang spatula kini lihai menggerakkan mesin jahit. Ia belajar pola, jenis kain, hingga teknik-teknik jahit yang rumit. Rasa lelah tak terasa, karena ia menemukan passion yang lama terkubur. Tak hanya menjahit, Ayu juga mulai mempelajari tren fashion terbaru dari majalah-majalah dan internet. Ia mulai menggambar sketsa-sketsa desain pakaian di buku catatannya. Sarah sering memuji desainnya. Yu, ini bagus banget.
Kamu harus coba buat. Ayu mulai menerima pesanan jahitan kecil-kecilan dari teman-teman Sarah atau tetangga di apartemen. Ia memulai dengan menjahit seragam sekolah, memperbaiki baju, atau membuat dress sederhana. Hasilnya selalu rapi dan memuaskan. Dari mulut ke mulut, reputasi Ayu sebagai penjahit yang teliti dan modis mulai menyebar. Uang hasil jeripayahnya ia kumpulkan sedikit demi sedikit, membeli bahan baku yang lebih baik, dan sesekali membelikan mainan untuk Kinara. Perlahan tapi pasti, penampilan Ayu juga ikut berubah. Ia tidak lagi terpuruk. Ia mulai merawat diri, berpakaian lebih rapi, dan wajahnya kembali memancarkan aura positif. Lingkaran hitam di bawah matanya memudar, digantikan oleh sorot mata yang penuh tekad. Ia bahkan mulai berolahraga ringan di pagi hari bersama Sarah, membuat tubuhnya terasa lebih bugar dan pikirannya lebih jernih. Suatu hari, saat Ayu sedang membeli bahan kain di sebuah toko, ia tak sengaja berpapasan dengan Rina, adik ipar Doni yang dulu pernah merendahkannya. Rina tampak kaget melihat Ayu. Wajahnya menunjukkan campuran rasa terkejut dan sedikit mencemooh. "Loh, Ayu, kamu ngapain di sini? Udah jadi penjahit sekarang?" tanya Rina dengan nada sinis, seolah ingin merendahkan Ayu. Matanya menyapu penampilan Ayu dari atas ke bawah, seolah mencari-cari celah. Ayu tersenyum tipis, menjaga ketenangan. "Iya, Rina. Beginilah, hidup harus terus berjalan," jawabnya lembut, namun penuh wibawa. Ayu tidak lagi merasa terintimidasi. Ia tahu ia tidak salah, dan ia bangga dengan apa yang sedang ia perjuangkan. Rina tampak tidak puas dengan reaksi Ayu yang tenang. Ia mencoba mencari cara lain untuk memancing. "Oh, jadi sekarang kamu mandiri ya? Jangan-jangan cuma gaya aja. Udah susah gitu ya hidup setelah nggak ada Mas Doni? Pasti nggak enak kan hidup di bawah bayangan orang lain." Ayu hanya tersenyum lagi. "Terima kasih atas perhatiannya, Rina. Saya baik-baik saja. Permisi," ucap Ayu sambil menggendong Kinara yang tersenyum padanya, lalu melangkah pergi, meninggalkan Rina yang terbengong-bengong. Insiden kecil itu justru semakin menguatkan tekad Ayu. Ia tahu, orang-orang seperti Rina akan selalu ada, mencoba menjatuhkannya. Tapi ia tidak akan membiarkan mereka menghentikan langkahnya. Setiap hinaan dari Doni dan keluarganya kini menjadi bahan bakar bagi Ayu untuk terus maju. Ia ingin membuktikan, bukan hanya pada mereka, tapi juga pada dirinya sendiri, bahwa seorang Ayu bisa berdiri tegak, bahkan lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Langkah kecil yang ia mulai ini adalah fondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Ayu tahu ia masih jauh dari kata sukses, tapi ia telah menemukan jalannya. Rasa sakit hati dan kekecewaan tidak lagi menguasainya. Yang ada hanyalah tekad baja dan cinta tak terbatas untuk Kinara, yang menjadi motivasi terbesarnya. Setiap jahitan yang ia buat, setiap desain yang ia goreskan, adalah sebuah langkah menuju impiannya. Menjadi wanita yang berdaya, mandiri, dan membuktikan dirinya layak bahagia. Bulan berganti bulan, dan usaha kecil-kecilan Ayu tumbuh dengan pesat. Dari hanya menerima pesanan menjahit sederhana, kini ia mulai mendapatkan klien yang lebih besar. Desainnya yang unik dan jahitannya yang rapi, membuat namanya dikenal di kalangan tertentu. Sarah bahkan sering membantunya mempromosikan lewat koneksi-koneksinya di dunia desain interior. Ayu bekerja tanpa henti, siang dan malam, demi satu tujuan, memastikan Kinara mendapatkan masa depan yang layak. Ia juga tidak pernah lupa untuk terus mengasah kemampuannya, belajar tren terbaru, dan berinovasi. Suatu sore, saat Ayu sedang sibuk menyelesaikan pesanan di butik kecil milik teman Sarah, sebuah panggilan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu mengangkat, tapi suara di seberang sana membuatnya tertegun. "Selamat siang, apakah ini Nona Ayu Wulandari?" Suara seorang pria parubaya, terdengar sopan dan berwibawa. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Ayu, sedikit bingung. "Perkenalkan, saya Bapak Hartono, penasihat hukum dari kantor hukum utama Jaya. Saya menelepon Anda terkait dengan mendiang Bapak dan Ibu Surya Dharma." Mendengar nama orang tuanya, jantung Ayu berdegup kencang. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat Ayu masih sangat kecil, dan ia hanya dibesarkan oleh bibi dan paman Doni yang kemudian meninggalkannya begitu saja saat ia sudah cukup dewasa. Ia tidak pernah tahu banyak tentang latar belakang keluarganya.
Mereka selalu bilang orang tuanya hanyalah pekerja biasa yang tidak meninggalkan apa-apa. Orang tua saya? Ayu mengulang, suaranya tercekat. Betul, Nona. Ada beberapa hal penting yang harus kami sampaikan kepada Anda terkait wasiat dan aset-aset mendiang orang tua Anda. Apakah Anda bersedia meluangkan waktu untuk bertemu kami besok? Ayu tercengang. Wasiat? Aset? Ia tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Selama ini ia percaya dirinya yatim piatu tanpa harta dan warisan. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia menceritakan panggilan itu kepada Sarah. Sarah, yang selalu rasional, menyarankan agar Ayu berhati-hati namun tetap pergi. Siapa tahu ini memang ada hubungannya dengan masa lalu keluargamu. Yu, jangan-jangan kamu ini sebenarnya anak siapa gitu? Sarah bercanda, tapi ada nada serius di baliknya. Keesokan harinya, dengan perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan sedikit harapan, Ayu pergi ke kantor hukum yang disebutkan. Kantor itu megah, terletak di pusat kota, dengan lobi yang mewah dan karyawannya yang terlihat sangat profesional. Ia merasa kikuk dengan pakaian sederhananya di tengah kemewahan itu. Bapak Hartono menyambut Ayu dengan sangat hormat. Di dalam ruang rapat yang luas, Hartono mulai menjelaskan. Nona Ayu, orang tua Anda, Bapak dan Ibu Surya Dharma, adalah pendiri dan pemilik tunggal dari Surya Group, salah satu konglomerat terbesar di kecamatan ini, dengan berbagai lini bisnis mulai dari properti, perhotelan, hingga media. Kata-kata Hartono bagai petir di siang bolong. Ayu hampir pingsan. Surya Group? Orang terkaya di kecamatan ini? Itu nama yang sangat familiar, bahkan di telinga orang biasa sepertinya. Sebuah perusahaan raksasa yang selalu ia dengar namanya, tapi tidak pernah ia sangka memiliki hubungan darah dengannya. Tidak mungkin, bisik Ayu, matanya berkaca-kaca. Orang tua saya, mereka bilang cuma buruh biasa. Bapak Hartono tersenyum tipis. Orang tua Anda memang sengaja merahasiakan identitas Anda dan latar belakang mereka, Nona. Mereka ingin Anda tumbuh normal, tidak dimanjakan harta, dan belajar hidup mandiri. Mereka mewasiatkan agar identitas Anda baru diungkapkan setelah Anda mencapai usia tertentu, atau jika terjadi kondisi darurat yang mengancam keselamatan atau masa depan Anda. Setelah kejadian perceraian Anda dengan Bapak Doni, dan adanya ancaman hak asuh anak, kami melihat ini sebagai kondisi darurat untuk mengaktifkan wasiat itu. Ayu tidak bisa berkata-kata. Pikirannya berputar. Selama ini ia hidup dalam kepedihan, dihina, dicampakan, dianggap tidak punya apa-apa. Ternyata, ia adalah ahli waris dari kerajaan bisnis raksasa. Sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur dalam-dalam. Bapak Hartono melanjutkan, semua aset, perusahaan, dan kekayaan yang mereka miliki kini sepenuhnya menjadi hak Anda sebagai ahli waris tunggal. Selama ini, semua aset dikelola oleh tim profesional di bawah pengawasan kami. Kami juga telah menyiapkan semua dokumen hukum dan administrasi yang diperlukan untuk pengalihan kepemilikan. Ayu merasa seperti sedang bermimpi. Ia mencubit tangannya, memastikan ini bukan ilusi. Namun, semua terasa nyata. Kemewahan kantor, keseriusan Hartono, dan tumpukan dokumen yang disodorkan padanya. Ia bukan lagi wanita miskin yang dicampakkan. Ia adalah Ayu, pewaris Surya Group. Perasaan dendam kepada Doni dan keluarganya tiba-tiba memudar, digantikan oleh rasa syukur dan kekuatan yang baru. Ini bukan hanya tentang uang atau kekuasaan. Ini tentang keadilan. Tentang kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, kepada semua orang yang telah meremehkannya. Ia teringat wajah Doni yang mencemooh, Siska yang angkuh, dan mertuanya yang dingin. Kini, ia memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Dengan mata berkaca-kaca, Ayu menatap Hartono. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Tanyanya, suaranya kini terdengar lebih mantap, penuh dengan tekad yang membara. Ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Permainan baru telah dimulai. Setelah pertemuan yang menghebohkan di kantor Bapak Hartono, dunia Ayu berubah 180 derajat. Informasi bahwa ia adalah ahli waris tunggal Surya Group, sebuah imperium bisnis yang selama ini hanya ia dengar namanya, masih sulit dipercaya. Namun, tumpukan dokumen, rekening bank dengan angka fantastis,
dan sambutan hormat dari para petinggi perusahaan meyakinkan Ayu bahwa ini semua nyata. Hartono memperkenalkan Ayu kepada jajaran direksi dan manajer senior Surya Group, yang semuanya menyambutnya dengan antusias dan rasa hormat yang mendalam. Mereka telah tahu tentang identitas asli Ayu, namun merahasiakannya sesuai wasiat kedua orang tuanya. Ayu menghabiskan hari-hari berikutnya mempelajari seluk-beluk perusahaan raksasa itu. Ia tak lagi sekadar penjahit kecil. Ia kini adalah CEO Surya Group. Dengan bantuan Hartono dan para eksekutif senior, Ayu mulai memahami berbagai lini bisnis, laporan keuangan, dan strategi pasar. Otaknya yang cerdas, yang dulu hanya terfokus pada urusan rumah tangga dan kemudian pola jahitan, kini mampu menyerap informasi bisnis yang kompleks dengan cepat. Ia belajar dengan giat, membaca setiap dokumen, dan bertanya tanpa ragu. Ia ingin menguasai segala sesuatu, bukan hanya menjadi pewaris nama, tapi juga pewaris kemampuan. Sarah, sahabat setianya, adalah orang pertama yang Ayu ceritakan tentang semua ini. Sarah melongo tak percaya, kemudian memeluk Ayu erat-erat. "Aku tahu kamu istimewa, Yu. Tapi ini luar biasa," seru Sarah, ikut bahagia dan bangga. Kinara, tentu saja, menjadi prioritas utama Ayu. Ia memastikan Kinara tetap mendapatkan perhatian penuh dan kasih sayang, meskipun kesibukannya kini berlipat ganda. Kinara senang melihat ibunya tak lagi bersedih, dan wajahnya selalu ceria. Seiring berjalannya waktu, Ayu mulai merasakan kekuasaan di tangannya. Kekuasaan itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang kemampuan untuk melakukan perubahan, untuk melindungi dirinya dan Kinara, dan untuk menegakkan keadilan. Ia teringat kembali semua penghinaan yang ia alami. Wajah Doni yang acuh tak acuh, Siska yang sinis, dan tatapan meremehkan dari mertuanya. Perasaan dendam itu memang sempat pudar. Namun kini, dengan kekuatan di tangannya, ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk memberi mereka pelajaran. Ayu mulai menyusun rencana. Bukan pembalasan yang gegabah, melainkan pembalasan yang elegan, cerdas, dan mematikan. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dihina, direndahkan, dan melihat seseorang yang mereka buang kini berdiri jauh di atas mereka. Ia berdiskusi panjang dengan Hartono. "Pak Hartono, saya ingin tahu semua tentang kondisi keuangan dan bisnis mantan suami saya, Bapak Doni, dan keluarganya," pinta Ayu suatu sore di ruang kerjanya yang baru, mewah, dan serba modern. Pemandangan kota dari jendela kantornya yang tinggi tampak luas. Hartono mengangguk. "Tentu, Nona. Kami sudah melakukan pemantauan sejak awal Anda bercerai. Bisnis Bapak Doni, yang bergerak di bidang kontraktor kecil, sedang tidak baik. Ia memiliki beberapa utang dan proyek-proyeknya sering bermasalah. Keluarga mertua Anda juga tampaknya mengalami kesulitan finansial. Toko kelontong mereka sepi, dan mereka memiliki beberapa tanggungan." Ayu tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi menunjukkan kesedihan, melainkan tekad. "Baik. Jangan lakukan apa-apa dulu. Saya ingin mereka menyaksikan sendiri bagaimana saya bangkit, sebelum saya bertindak. Saya ingin mereka tahu siapa Ayu yang sebenarnya." Ia juga mulai mengubah penampilannya secara drastis. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Dengan bantuan Sarah yang kini menjadi penasihat gaya pribadinya, Ayu berbelanja pakaian-pakaian desainer terbaik, perhiasan mewah, dan mengubah gaya rambutnya menjadi lebih modern dan berkelas. Ia berlatih berbicara dengan intonasi yang lebih tegas dan berwibawa, mencerminkan posisinya yang baru. Beberapa waktu kemudian, ada sebuah acara amal besar yang diadakan di kecamatan itu, dihadiri oleh para pebisnis dan tokoh masyarakat. Ayu memutuskan ini adalah momen yang tepat untuk kemunculan resminya. Ia menyiapkan penampilannya dengan sangat matang. Ia ingin kehadirannya menjadi sorotan, sebuah pernyataan tanpa kata-kata tentang siapa dirinya. Di sisi lain, kehidupan Doni dan Siska semakin kacau. Bisnis Doni terus merugi, dan Siska mulai mengeluh tentang kesulitan finansial mereka. Mereka sering bertengkar. Mertua Doni juga mulai stres karena Doni tak lagi bisa diandalkan. Mereka sering mengeluh tentang nasib buruk mereka, tidak tahu bahwa karma sedang bekerja. Doni bahkan sempat mendengar desas-desus tentang wanita pewaris Surya Group yang baru, tapi ia tak pernah sedikitpun mengaitkannya dengan Ayu yang ia kenal. Ayu tahu, momen kejutan yang ia persiapkan akan segera tiba. Ia sudah tak sabar melihat reaksi mereka,
orang-orang yang dulu dengan mudahnya membuangnya. Ia bukan lagi Ayu yang lemah dan terbuang. Ia adalah Ayu, pewaris Surya Group, dan ia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa roda kehidupan bisa berputar dengan sangat cepat. Malam amal besar itu tiba. Seluruh tokoh penting di kecamatan, para pebisnis, pejabat, hingga selebriti lokal berkumpul di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang mewah. Udara dipenuhi alunan musik klasik yang lembut, gemerlap lampu kristal, dan aroma parfum mahal. Di salah satu sudut ruangan, Doni duduk di meja VIP bersama Siska. Mereka berdua berusaha tampil prima, meskipun kondisi keuangan mereka sedang morat-marit. Doni sesekali melirik Siska yang terus-menerus mengeluh tentang kegagalan bisnisnya. Mertua Doni juga hadir, mencoba menjaga citra keluarga di tengah krisis. Tiba-tiba, suasana ballroom sedikit riuh. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk. Seorang wanita melangkah masuk, memancarkan aura yang begitu kuat dan memesona sehingga semua percakapan di dalam ruangan seolah terhenti sejenak. Rambutnya ditata modern, gaun malamnya yang elegan berwarna emerald green membalut tubuhnya dengan sempurna, dan perhiasan berlian yang ia kenakan berkilauan di bawah cahaya lampu. Langkahnya anggun, tatapannya tajam, dan senyum tipisnya penuh misteri. Doni yang sedang menyeruput minumannya hampir tersedak. Matanya membelalak tak percaya. Siska di sebelahnya juga terdiam, rahangnya sedikit jatuh. Mertua Doni saling berpandangan dengan ekspresi kebingungan bercampur ketakutan. Wanita itu adalah Ayu. Ini bukan Ayu yang mereka kenal. Bukan Ayu yang dulu selalu berpenampilan sederhana, wajahnya kusam, dan sering menunduk. Ayu yang ini adalah Dewi. Ia berjalan melewati kerumunan, menerima sapaan hormat dari beberapa pebisnis yang sudah ia kenal sejak mengambil alih Surya Group. Di belakangnya, Bapak Hartono mengikuti dengan setia, seolah menjadi pengawal pribadinya. Ayu dengan sengaja berjalan perlahan, membiarkan setiap pasang mata terpaku padanya. Ia bisa merasakan tatapan Doni, Siska, dan keluarganya, yang kini dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Doni bahkan berdiri, mencoba memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Itu Ayu, bisik Siska kepada Doni, suaranya tercekat. Wajahnya pucat pasi. Doni tidak menjawab, matanya tak lepas dari Ayu. Ada campuran kekagetan, penyesalan, dan juga sedikit rasa kagum yang tak bisa ia pungkiri. Ia tak pernah menyangka Ayu bisa berubah sedrastis ini. Ayu akhirnya mencapai meja utama, tempat para tokoh penting berkumpul. Ia menyalami mereka satu persatu, senyumnya ramah namun tetap menunjukkan wibawa seorang pemimpin. Seorang MC naik ke panggung dan mengumumkan, "Dan mari kita sambut, pewaris baru sekaligus CEO Surya Group, Nona Ayu Wulandari." Pengumuman itu bagai petir kedua yang menyambar Doni, Siska, dan keluarganya. Mereka tidak hanya melihat Ayu yang berubah, tetapi juga mendengar statusnya yang baru. CEO Surya Group, perusahaan raksasa yang selama ini mereka kagumi dari jauh. Merekalah yang dulu menertawakan Ayu, menganggapnya tidak punya apa-apa. Kini, Ayu adalah bos dari salah satu perusahaan terbesar di kecamatan itu. Siska mencengkeram lengan Doni. Surya Group? Nggak mungkin, kan? Dia kan cuma Ayu. Desis Siska panik. Doni terduduk kembali di kursinya, seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Pikirannya melayang pada semua hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Ayu, semua penolakan yang ia berikan, dan bagaimana ia memilih Siska yang kini justru terlihat seperti bayangan di samping Ayu yang gemerlap. Penyesalan menghantamnya dengan telak. Sementara itu, Ayu menoleh ke arah meja Doni. Matanya bertemu dengan mata Doni yang penuh penyesalan, tatapan Siska yang ketakutan, dan wajah-wajah mertuanya yang kini dipenuhi kekhawatiran. Ayu hanya tersenyum tipis, senyum kemenangan yang tak terucapkan. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Kehadirannya sudah menjadi pukulan telak bagi mereka. Malam itu, Ayu menjadi bintang. Ia berinteraksi dengan para pebisnis, menunjukkan kepiawaiannya dalam berbicara dan wawasan bisnis yang luas. Banyak yang terkesan, tidak hanya dengan kecantikannya, tapi juga dengan kecerdasannya. Doni dan keluarganya hanya bisa duduk di sudut, menjadi penonton yang pasif, menyaksikan Ayu bersinar terang di hadapan mereka. Rasa malu, cemburu, dan penyesalan menggerogoti hati mereka. Mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini.
Mereka telah membuang berlian yang disangka batu. Setelah malam amal yang menggemparkan, nama Ayu Wulandari menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru kecamatan. Gosip tentang dirinya, transformasi dramatisnya, dan posisinya sebagai CEO Surya Group menyebar bagai api. Doni, Siska, dan keluarganya menjadi bulan-bulanan bisik-bisik dan tatapan aneh. Mereka yang tadinya sombong kini merasakan panasnya sorotan negatif. Beberapa hari setelah acara amal, Doni mencoba menghubungi Ayu. Ponselnya terus berdering, tapi Ayu tidak pernah mengangkatnya. Pesan-pesan singkat dari Doni yang penuh penyesalan dan permohonan maaf hanya Ayu baca sekilas, tanpa membalas. Ia tahu Doni bukan sungguh-sungguh menyesal, melainkan hanya panik karena posisinya kini terancam. Puncak pembalasan manis Ayu dimulai secara halus, namun berdampak fatal. Doni, yang bisnis kontraktornya sudah diambang kebangkrutan, sangat membutuhkan satu proyek besar untuk menyelamatkan perusahaannya. Ia mati-matian mengejar tender pembangunan sebuah kompleks perumahan mewah. Tanpa Doni ketahui, proyek tersebut adalah salah satu proyek terbaru dari Surya Group. Saat presentasi tender, Doni terkejut melihat jajaran direksi Surya Group. Di kursi utama, dengan senyum tipis namun penuh kuasa, duduklah Ayu Wulandari. Doni mendadak gugup. Presentasinya jadi terbata-bata. Pikirannya kacau balau melihat Ayu di posisi tersebut. Ia berusaha berbicara profesional, mencoba mengabaikan tatapan tajam Ayu, tapi tangannya gemetar. Setelah Doni selesai, Ayu berbicara. Suaranya tenang, profesional, namun menusuk. Terima kasih, Bapak Doni. Proposal Anda menarik. Tapi, kami memiliki standar kualitas dan integritas yang sangat tinggi. Surya Group hanya bekerja sama dengan pihak yang tidak hanya kompeten, tapi juga memiliki rekam jejak yang bersih dan etika bisnis yang baik. Ayu menekan kata, rekam jejak, dan etika bisnis, sambil menatap lurus ke mata Doni. Doni menelan ludah. Ia tahu Ayu bicara tentang apa. Tentu saja, Surya Group memilih kontraktor lain. Doni terpuruk. Proyek yang ia harapkan bisa jadi penyelamat, kini malah mempercepat kejatuhannya. Kabar kegagalan Doni di proyek Surya Group dengan cepat menyebar di kalangan pebisnis, membuat klien-kliennya semakin ragu dan membatalkan kontrak. Perusahaan Doni akhirnya dinyatakan bangkrut. Ia kehilangan segalanya, aset, reputasi, dan masa depan. Siska yang tadinya bangga karena merebut Doni dari Ayu, kini justru menghadapi kenyataan pahit. Doni yang bangkrut menjadi sering marah dan putus asa. Perhiasan dan barang-barang mewah yang dulu Siska banggakan perlahan harus dijual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Ia sering bertengkar dengan Doni, menyalahkan Doni atas kebangkrutan itu. Siska mulai merindukan kehidupan Doni yang stabil saat masih bersama Ayu, bahkan mulai menyesal mengapa ia dulu memilih Doni. Penderitaan tidak berhenti di situ. Ayu, dengan kekuasaannya, juga memastikan bahwa bisnis-bisnis kecil milik keluarga mertua Doni, seperti toko kelontong dan usaha catering kecil, mengalami kesulitan. Bukan dengan cara ilegal, melainkan dengan memperketat persaingan dan menggunakan koneksi bisnisnya untuk mendukung kompetitor mereka. Harga pasokan mereka jadi lebih mahal, dan pelanggan mereka beralih ke tempat lain yang dikelola lebih profesional dan efisien berkat sentuhan tak terlihat dari Surya Group. Mertua Doni, yang dulu bangga akan putra mereka dan meremehkan Ayu, kini hidup dalam kesulitan. Mereka harus bekerja keras di usia senja, dengan penghasilan yang terus menipis. Tetangga dan kerabat yang dulu mengelulukan Doni dan ikut merendahkan Ayu, kini mulai menjauhi mereka. Mereka merasa malu, menyesal, dan terpukul. Mereka melihat Ayu di berita, di majalah, menjadi simbol kesuksesan dan kekuatan, sementara mereka tenggelam dalam kesulitan. Suatu hari, Ayu membawa Kinara berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Secara kebetulan, ia berpapasan dengan Doni yang tampak kuyu, dengan pakaian lusuh, sedang bekerja serabutan sebagai pengantar barang. Mata mereka bertemu. Doni terkejut dan langsung menunduk. Tidak berani menatap mata Ayu yang kini memancarkan cahaya kemenangan. Kinara, yang sudah terbiasa dengan kehidupan barunya yang nyaman dan penuh kasih sayang, bersembunyi di balik kaki ibunya, tidak mengenali Doni yang terlihat begitu berbeda dari sosok ayah yang ia ingat. Ayu hanya tersenyum dingin. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak perlu.
Pemandangan itu sudah cukup. Ini bukan lagi tentang dendam, melainkan keadilan yang terwujud. Ia telah membalas semua perlakuan mereka, tanpa harus mengotori tangannya dengan cara yang sama. Ayu berjalan melewati Doni, menggandeng Kinara, menuju masa depan yang cerah dan penuh kebahagiaan. Doni hanya bisa mematung, meratapi pilihan salah yang telah menghancurkan hidupnya. Tahun-tahun berlalu, dan hidup Ayu adalah potret kebahagiaan sejati. Ia sepenuhnya kembali ke keluarga aslinya, yang menyambutnya dengan tangan terbuka dan cinta yang melimpah. Rumah mewah yang selama ini menjadi misteri bagi banyak orang, kini adalah tempat tinggalnya yang nyaman bersama Kinara. Ia telah menjadi CEO Surya Group yang dihormati dan disegani, memimpin perusahaan dengan visi yang tajam dan hati yang bijaksana. Kinara tumbuh menjadi gadis cilik yang cerdas dan ceria, dikelilingi kasih sayang dan fasilitas terbaik. Ia adalah prioritas utama Ayu, dan kebahagiaan Kinara adalah kebahagiaan Ayu. Ayu tidak lagi memikirkan Doni dan keluarganya. Hidupnya terlalu berharga untuk diisi dengan dendam. Namun, nasib buruk mereka yang terus-menerus terdengar, seolah menjadi bukti nyata akan hukum karma. Doni, setelah perusahaannya bangkrut, mencoba berbagai pekerjaan serabutan namun tak pernah berhasil. Reputasinya hancur, dan ia hidup dalam kemiskinan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Siska, yang tidak tahan hidup susah, akhirnya meninggalkan Doni. Ia mencoba mencari pria kaya lain, namun gosip tentang dirinya sebagai pelakor Doni yang bangkrut telah menyebar luas, membuatnya sulit mendapatkan kehidupan yang ia inginkan. Ia pun hidup sendirian, penuh penyesalan dan kepahitan. Keluarga mertua Doni, yang dulu sombong dan merendahkan Ayu, kini hidup melarat. Toko kelontong mereka bangkrut, dan usaha catering mereka gulung tikar. Mereka terpaksa menjual aset-aset kecil yang tersisa, dan di usia senja, mereka harus hidup dari belas kasihan kerabat jauh yang tak pernah mereka hiraukan dulu. Penyakit mulai menggerogoti mereka, namun tak ada uang untuk pengobatan yang layak. Mereka sering terlihat di jalanan, mencoba menjual sedikit barang dagangan, dengan wajah yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Ada desas-desus yang beredar bahwa setiap kali Doni, Siska, atau keluarga mertuanya melihat berita tentang kesuksesan Ayu di televisi atau majalah, atau bahkan hanya mendengar namanya disebut, mereka akan merasakan sakit yang luar biasa di hati mereka. Bukan sakit fisik, melainkan sakit batin karena penyesalan yang tak berujung. Mereka melihat bagaimana seseorang yang mereka buang, seseorang yang mereka anggap tidak berharga, kini menjadi sosok yang jauh lebih besar dan lebih dihormati daripada impian terbesar mereka. Suatu sore, saat Ayu dan Kinara sedang menikmati waktu santai di taman pribadi rumah mereka yang luas, Kinara bertanya, "Mama, kenapa Mama sekarang beda banget dari dulu?" Ayu tersenyum lembut, membelai rambut Kinara. "Dulu Mama belum menemukan kebahagiaan Mama yang sebenarnya, sayang. Mama belum menemukan siapa diri Mama yang seutuhnya. Tapi sekarang, dengan ada Kinara di samping Mama, dan semua yang Mama punya, Mama merasa lengkap. Mama bahagia." Ayu memeluk Kinara erat. Ia telah melalui badai terburuk dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Ini bukan hanya tentang kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang menemukan jati diri, kekuatan, dan nilai sejati dalam dirinya sendiri. Pembalasan terbaik bukanlah dengan melukai orang lain, tetapi dengan menunjukkan bahwa kita bisa bangkit dan jauh lebih baik tanpa mereka. Di sisi lain kota, Doni duduk di sebuah bangku lusuh di taman kota, menatap kosong ke kejauhan. Sebuah koran bekas tergeletak di sampingnya, dengan foto Ayu di halaman depan, meresmikan proyek besar terbaru Surya Group. Wajah Ayu yang berseri-seri di koran itu seolah menertawakan penderitaannya. Doni menghela napas panjang, penyesalan adalah satu-satunya teman setianya. Ia telah kehilangan berlian demi sebutir kerikil. Dan ia tahu, penderitaan ini akan terus bersamanya, seumur hidupnya. Ayu, di istananya, memandang langit senja. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang hancur bisa bangkit menjadi ratu. Kisahnya akan selalu menjadi pengingat bahwa keadilan, meskipun terkadang lambat, pasti akan menemukan jalannya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti perjalanan hidup Ayu dari bab 1 hingga bab 10? Pasti ada rasa haru, marah, dan akhirnya kelegaan yang luar biasa, kan? Kisah Ayu ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati seorang wanita terletak pada kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan, menemukan nilai dirinya,
dan menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak. Ini juga menjadi pengingat yang menyakitkan namun penting tentang hukum karma. Bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan menemukan balasannya. Untuk kalian yang mungkin sedang merasakan pahitnya pengkhianatan atau sedang berjuang, ingatlah kisah Ayu. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu. Jangan pernah menyerah pada takdir. Karena di dalam diri setiap dari kita, tersembunyi potensi luar biasa untuk bersinar lebih terang dari yang bisa dibayangkan. Aku ingin tahu, apa pelajaran paling berharga yang kalian ambil dari kisah Ayu ini? Coba tuliskan komentar kalian di bawah ya. Bagikan juga nama kalian dan dari kota mana kalian menonton. Dan kalau kalian suka dengan cerita inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Momo, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Karena di channel ini, kita akan terus berbagi kisah-kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan kekuatan dan semangat untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi.